Sebelum memulai video ini, kalau Anda maniak batu bacan, pecinta batu bacan, dan seorang bacan mania, jangan lupa bantu kembangkan channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi. Gratis, dan gratis, tidak ada ruginya, supaya semangat memberikan informasi dan mengupload hampir setiap hari untuk Anda, para pecinta batu bacan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak bacan, para pecinta batu bacan Nusantara, para bacan mania ya. Semoga kalian disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi langit dan diantara keduanya ya. Nah, tentunya kesehatanlah yang paling penting, karena itu adalah yang paling mahal yang harus kita jaga supaya bisa berkarya mencari berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan banyaknya pertanyaan pelanggan penonton Maniak Bacan ya, saya akan membahas tentang penjelasan penyakit-penyakit bacan ya. Tentunya ini sesuai dari pengalaman pribadi saya ya. Kalau ada mungkin yang lebih pakar, lebih paham ya tentang penyakit batu bacan, Anda bisa komen di kolom komentar ya. Dan dimaafkan apabila penjelasan kurang sempurna ataukah salah di penjelasan kali ini, karena ini dari pengalaman pribadi yang sudah mengenal batu bacan ya. Nah, tentunya judulnya adalah mengenal penyakit kronis pada batu bacan dan yang bukan penyakit pada semua jenis batu bacan ya. Nah, ini saya siapkan beberapa batu ya. Ada yang memiliki penyakit kecil ya, dan yang bukan penyakit. Nanti kita akan identifikasi bareng-bareng ya, sama-sama belajar. Karena kan banyak pemain senior di batu bacan. Ada yang pemula ya, dan saya juga lumayan lama sih, tapi ini menurut pengalaman saya pribadi ya. Jadi kalau ada yang kurang berkenan buat para mungkin yang lebih senior ya, bisa dibantu jelaskan di kolom komentar ya. Nah, tentunya ini saya menyiapkan dari Bacandoko Majiko, Gulau ya, dan jenis-jenis yang lainnya. Nah, tentunya yang pertama kita akan membahas tentang penyakit kecil ya. Yang pertama itu mecin ya, mecin pada batu bacan. Nah, kalau kita lihat mecin ya, seperti gambar di samping, ukurannya kecil-kecil putih ya, seperti gambar di samping. Jadi apabila ada kecil-kecil putih yang kasar kalau dipegang kuku, nah itu namanya penyakit mecin. Tapi itu penyakitnya masih sedikit ya, ataukah kategori penyakit kecil. Nah, yang mana sih mecin ya? Nah, di sini saya unjukkan Anda yang mecin yang kemarin saya upload di koleksi bacaan sederhana part 2. Nah ya. Nah, ini nih. Ini mecin nih kalau kita tegaskan. Nah, dia sangat samar tuh. Dia sangat samar, tidak kelihatan kecuali ditegaskan ataukah di zoom seperti ini nih. Tuh. Ini namanya penyakit mecin pada batu bacan ya. Nah, yang lain sisi-sisinya itu adalah mulus, tidak ada penyakit. Belakangnya juga mulus ya. Jadi kita tidak bisa hindari namanya penyakit bacan ini. Kadang itulah yang membuat kita zonk ketika membeli bahan ya. Nah, misalnya seperti ini ya, di dalam bongkah itu awalnya sangat mulus ya, bacan gulau ini. Dia mulus, makanya saya masih bilang selama dia masih bongkah itu masih gambling, meskipun sudah potong kotak-kotakan ataukah disenter ataukah diairi. Karena saya mengalami proses seperti itu. Misalnya ini nih, bongkahan bagus, setelah digosok ada mecinnya yang sangat tipis. Nah, yang saya lingkari nih.
Nah, ini titik-titik sekitar 3, cuman kecil-kecil, tapi dia tidak akan kelihatan kalau tidak ditegaskan ya, kalau tidak di zoom seperti ini nih, yang saya bundari ya, Anda bisa perhatikan. Nah, ini namanya mecin. Nah, itu penyakit pertama yang tidak kronis ya, ini bacan gulau. Dan ini bukan kuning ya, dari bongkah sudah begini saya dapatkan. Kuning itu yang selalu saya bilang itu terjadi karena sering dipakai sehingga keringat Anda menguap, melakukan oksidasi masuk ke dalam batu ini ya, sehingga dia sedikit menguning. Yang kedua karena minyak. Nah, orang yang menutupi karena menggunakan minyak itu kan tujuannya menurut saya untuk menyamarkan krek ya, ataukah untuk menutupi krisokola yang masih memutih ya. Karena kan sebagian pendapat gemologi bahwa bacan itu tidak memiliki kapur ya, tapi itu krisokola yang kekerasannya 2,5 skala Mohs yang lunak bentuknya, dan dari rumus kimianya dia tidak memiliki kapur ya. Tapi istilah yang kita sebutkan itu adalah macam-macam ya, ada pedagang menyebut kapur hidup, kapur mati dan sebagainya ya. Nah, di sini tuh ini nih, ini adalah penyakit mecin yang pertama. Jadi minta detail kalau Anda sebelum membeli batu bacan. Sebenarnya ini tidak kronis ya, masih menurut saya tidak kelihatan lah. Tuh, ini doang penyakitnya yang mecin 3 titik, tapi tidak terlalu kelihatan, masih terlihat sangat indah ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kita penyakit yang kedua itu disebut yakut ya. Yakut seperti gambar di samping kiri kanan ya, Anda bisa lihat. Karena di sini tidak ada penyakit parah ya. Di sini pun ada yang tidak memiliki penyakit, tapi saya akan menjelaskan Anda menurut pengalaman saya. Yang tentu saya bilang tadi kalau senior, mungkin yang lebih senior ya, yang merajai bacan di Nusantara bisa menambah penjelasan-penjelasan. Nah, yakut itu seperti Anda lihat di foto kiri dan kanan, karena di sini tidak ada ya. Itu adalah yang seperti warnanya bling-bling, bolong ya. Nah, kita bilang biasanya kalau di batu anggur itu batu combong ya. Nah, karena kan sudah terkenal batu bacan ini untuk keindahan, jadi combong itu adalah penyakit di batu bacan atau yakut. Yang dari pengalaman ya, dia semakin membesar, tapi sangat lama ya. Nah, itu yakut. Dia bentuk bolongnya itu sangat besar, seperti di gambar kiri dan kanan. Nah, itu penyakit yang kategorinya lumayan parah lah ya. Kategori lumayan parah, yakut. Nah, yang ketiga kita menuju ke garam. Jadi kalau Anda lihat tampilan garam seperti foto di samping kiri, nah itulah garam. Jadi dia mecin versi besar sehingga terlihat seperti garam. Nah, di sini ada saya tunjukkan satu ya yang memiliki garam. Nah, ini garam nih. Tuh. Ini namanya garam, lebih besar sedikit dibanding mecin. Nah, ini dia, tapi garam ini tidak tembus keluar, dia di dalam ini garamnya. Jadi luarnya ini mulus nih, Anda lihat. Nih, ini sedikit garam, satu garam lah kita bilang. Nah, ini namanya penyakit ya, yang saya bunderi nih. Nih, ini bacan Dokomejiko. Dan sebagian di sini ada garam-garam nih. Ini di dalam ya, ini mulus permukaannya. Nah, ini garam juga nih. Tuh. Jadi dia mecin lebih besar, jadinya garam. Nah, itu istilah kita. Nah, tuh garamnya ya. Supaya Anda tahu bentuk penyakit pada bacan. Itu menurut saya masih penyakit sedang sih ya. Tidak terlalu mengurangi keindahan, tapi kalau banyak mah, nah itu yang kurang bagus. Nah, ini namanya garam. Dan ini yang saya punya batu bacan Dokomejiko ini di dalam dia. Jadi Anda bisa lihat nih, permukaannya ini mulus, tapi dia di dalam. Menurut saya yang parah itu kalau dia di luar ya. Kalau di dalam nggak terlalu kelihatan lah. Diraba pun halus ya.
Nah, ini namanya garam buat yang belum tahu. Nah, ini penyakit semi kronis lah di Bacan ya. Yang tadi yang kronis itu yang saya bilang tuh yakut, yang kayak combong ya. Nah, supaya Anda lihat. Nah, tentunya penyakit-penyakit lainnya itu yang parah ya. Nah, itu biasa di teknik pemasangan ataukah penggosokan ya. Nah, kalau batu bacan kurang kena air ya, kalau bahannya tidak terlalu tua, maka dia akan memunculkan crack. Crack itu bahasa Inggris dari retak ya. Jadi retak itu, nah itu baru penyakit kronis ya. Jadi yang masuk kategori penyakit kronis menurut saya ini ya. Yang pertama itu yakut ya. Yang kedua crack ataukah retak ya. Di sini tidak ada yang retak, batunya aman semua ya. Terus yang selanjutnya yang parah sompel ya. Sompel. Di sini juga tidak ada yang sompel. Misal lah kita kasih contoh ya. Nah, misal ini dipasang menggunakan titanium, misal ya. Nah, ininya tidak dikikir nih pinggirnya. Akhirnya dia ketok pakai selongsong dan palu untuk akik, terlalu keras, akhirnya sompel ya. Sompel di sini permukaan bulat dari batu akik ini tidak ada sedikit. Nah, itu parah ya. Nah, sompel. Itu namanya sompel. Masih keluarga dengan bopel lah, sompel bopel ya. Nah, kalau retak itu juga parah ya. Nah, itu yang parah ya. Kalau yang garam dan mecin tuh masih bisa dimaafkan. Yang parah sompel, bopel, retak sama yakut. Yakut yang seperti combong ya. Kalau garam dan mecin itu masih bisa dimaafkan karena terlihat samar ya. Jadi tidak parah dengan yang penyakit-penyakit yang saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan menyebutkan yang bukan penyakit menurut saya ya, yang bukan penyakit. Dan dia pun berubah tapi sangat lama ya. Jadi sebenarnya dari alam, bacan ini dari bongkah itu dia terus selalu mengalami perubahan ya. Tergantung panennya itu mendapatkan bongkahnya itu di posisi dia banyak logam seperti tembaga ataukah logam-logam hitam. Nah, itu sebenarnya dia kalau seiring waktu berubah ya, karena banyak saya buktikan bahwa bacan hitam yang body glass itu berubah menjadi warna biru ya, meskipun belum tembus. Biasanya hitam yang sangat mengkilat itu dia berubah menjadi warna tapi belum tembus ya. Nah, itu seiring waktu lebih lama. Yang cepat itu dari semua situs yang saya baca dan orang-orang di Pulau Bacan itu yang coklat lumer ya. Coklat lumer yang cepat berubah. Mana misalnya contoh yang coklat lumer. Misalnya ini nih, ada coklat-coklat lumer di dalam ya. Nah, tentunya kita akan membahas juga tentang yang disebut chrysocolla muda ya. Tapi pasarnya menyebutkan dia kapur hidup ya. Nah, di sini ada kapur hidup, istilah gemstone, meskipun dia tidak mengandung kapur ya. Ini dia memiliki kapur hidup misalnya seperti ini ya, ataukah chrysocolla muda di dalam satu cincinnya. Nah, ini di dalam ya. Dia ini di dalam tidak ada crack, mulus. Nah, ini yang disebut chrysocolla muda dan ini terus berubah ya. Nih. Jadi ini bukan penyakit ya. Dia chrysocolla muda yang semakin memecah menjadi warna seiring waktu ya. Nah, itu namanya chrysocolla muda atau bahasa pasar kita sebut dengan kapur hidup ya. Nah, ini bukan penyakit ya. Ini mulus semua sisi. Nah, terus kita lihat chrysocolla muda lagi. Yang ini yang dibacan coklat, bacok. Nah, ini chrysocolla muda atau bahasa teman-teman yang menyebutnya adalah kapur hidup. Ini chrysocolla muda. Dan ini terus menghilang ya. Nah, dia menghilang seiring waktu ya. Nah, yang coklat lumer ini biang warna sebutannya ya. Ada juga batang coklat, itu adalah coklat yang belum menjadi biang warna ya. Misalnya ini kita lihat nih ya, yang bacan coklat. Ini yang putih adalah chrysocolla muda ya. Karena kan pembentuknya adalah chrysocolla dan chalcedony. Ini sudah bodi sangat jelas ya, tidak ada penyakit. Dan chrysocolla muda ini semakin menghilang ya. Nah,
Jadi syarat batu bacan bagus itu dia harus memiliki kandungan kalsedoni yang sangat keras ya, atau struktur penyusunnya adalah SiO2 nama rumusnya ya. Nah ini nih, kita pakai senter lemah saja. Nah ini yang kuning kemerahan itu disebut biang warna ya. Nah biang warna inilah yang berubah menjadi warna lebih bagus dari bacan biru, malah biang warna itu ya. Dia yang menjadi metalik. Yang tebal-tebal disebut dengan batang coklat. Nah ini bacan coklat ya. Nah jadi kalau ada senior yang mungkin bisa memberi masukan, bisa tambah di kolom komentar untuk penikmat batu bacan ya. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan yang bukan penyakit juga. Misalnya logam yang bercampur coklat. Nah ini juga pernah saya bahas nih. Ini dia bacan pura serat tali hitam ya. Nah ini nih, kalau kita perhatikan, ini adalah logam-logam hitam, logam pasir orang bilang ya. Nah ini dia memecah ya dan berubah menjadi warna ya. Kalau Anda misalnya treatment dengan heat menggunakan cairan treatment, ya ini tidak akan bisa berubah kalau di heat ya. Tapi kalau dibiarkan seiring waktu, dia berubah menjadi warna ya, meskipun belum tembus warnanya. Nah kita akan lihat ya. Jadi kan heat itu proses kita mau cepat ya, dengan menggunakan cairan-cairan treatment. Nah dia ini terus berubah, yang hitam ini menjadi biang warna. Nah kita terangkan dulu ya senternya. Nah kita fokuskan. Nah ini Anda lihat nih. Jadi pasir logam ini dia berubah di alam ya. Di alam itu dia berubah ya. Nih Anda bisa lihat nih, dia menjadi warna tapi lebih lama dibandingkan batang coklat atau coklat. Ini buktinya nih. Dan banyak bacan hitam yang saya simpan lama itu awalnya dia berbias menjadi abu ya. Dia menjadi berwarna keabu-abuan. Setelah itu menjadi warna biru ya. Dan itu tidak tembus. Tapi ini sudah bagus ya, yang bodi kaca seperti ini. Nah memang kalau menggunakan heat, menggunakan cairan, dia tidak akan berubah. Karena tujuan fokus inti heat atau treatment menggunakan cairan itu adalah memecah dan menghilangkan warna coklat, batang coklat atau biang warna coklat. Nah itu tujuan inti. Tapi ini berubah ya, hitam pasir ini berubah tapi sangat lama ya, lumayan lama ya. Karena proses di alam itu pun dia berubah menjadi warna. Bahkan kalau bodinya sangat jelas ya, hitamnya hitam seperti ini, dia di heat pun ada yang berubah menjadi warna ya. Nah itu dari prosesnya ya. Nah kalau Anda mau cepat 3 hari seminggu mengharap hitam pasir ini berubah menjadi plong ya, itu tidak mungkin karena dia lebih lama. Minimal kalau kita pakailah estimasi ya, kan kita tidak bisa mengira-ngira, makanya kita bilang estimasi setahun dia udah berubah menjadi warna kalau kita pakai ya. Nah yang selanjutnya, nah ini juga nih, ini bukan penyakit, ini juga hitam nih, ini fakta nih. Dia hitam, ini sudah body glass, berubah menjadi keabu-abuan dan menjadi biru ya. Ini kita coba senter ya. Ini hitam yang mulai membiru semuanya. Dan sebenarnya ada contoh di dalam. Nah tuh, ini adalah sebenarnya batang coklat bercampur dengan logam pasir ya. Tapi ini dominan batang coklat. Nanti kalau dia mengkristal ini berbintik-bintik ya, berbintik-bintik jadinya. Ini dominan batang coklat. Nah dia ini ya tuh Anda lihat nih, saya senter dari depan. Dia awalnya hitamnya ini berubah menjadi keabu-abuan, habis itu berbias biru dan menjadi biru ya. Dan ini dominan batang coklat sehingga dia semakin berubah ini. Dan nanti berubahnya akan menjadi bintik-bintik hitam berwarna biru ya. Nah, seperti itu. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah ini juga nih, ini yang giwang ini nih. Ini berubah lebih lama.
Nih, ini giwang ya. Dia berubah menjadi keabu-abuan, menjadi biru ya. Bahkan dia kalau di treatment lebih lama, ini bisa menjadi warna biru ya, tapi lebih lama dan memecah. Awalnya saya bilang tadi menjadi keabu-abuan baru biru ya. Nih. Jadi dia bisa berubah ya. Kalau Anda bilang tidak bisa berubah karena Anda mengharapkan cepat ya. Biasa yang demen mentreatment atau mencelup, dia mengharapkan itu cepat berubah hitam ini dalam waktu seminggu, sebulan. Ya tidak mungkin meskipun Anda hit ya. Nah, tapi dia akan berubah dalam waktu lebih lama ya. Nah, sekarang yang selanjutnya yang bukan penyakit menurut saya ya, itu Ati-Gurango ya. Nah, misalnya ini nih. Nah, ini Ati-Gurango yang kuning ya. Ini Ati-Gurango yang memecah. Apakah Ati-Gurango bisa berubah? Bisa ya, jawabannya bisa. Dia berubah lebih lama. Ini buktinya nih. Ini Ati-Gurango yang saya lihat awalnya pekat, lama-lama memecah ya. Dan dia nanti akan semakin memudar. Intinya yang cepat berubah itu adalah yang batang coklat dan coklat lumer, bahkan yang menjadi biang warna. Ini juga bisa berubah, ini gulau nih. Ati-Gurango. Dia bisa berubah tapi agak lama. Nah, ini menurut saya bukan penyakit. Mungkin sebagian pemain bacan menyebutnya penyakit, tapi menurut saya bukan penyakit karena dia masih bisa memecah dan berubah ya. Nah, ini faktanya nih. Tuh. Yang di sini pun ujung-ujung sini mulai berubah. Coba kita lihat ya. Kita senter yang lebih kenceng. Nah, tuh. Anda bisa lihat kan, Ati-Gurangonya ini memecah ya. Dia memecah Ati-Gurango ini dan semakin menjadi biru seperti yang di atas dan menjadi giwang. Nah, atasnya lah yang sudah mulai giwang nih. Tuh. Oke, kita lanjut. Habis itu Ati-Gurango juga yang versi kecil. Nah, ini juga Ati-Gurango nih. Nih, ini Ati-Gurango. Ini bukan kuning ya, ini adalah hijau kecoklatan. Ini Ati-Gurango, dia memecah seiring waktu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Tapi menurut saya dia bukan penyakit. Nah, ini yang pernah saya review yang harga 700, dia memiliki Ati-Gurango juga sini yang kecil. Nah, ini nih. Ini Ati-Gurango yang sangat kecil ya dan tidak terlihat kalau dipakai kecuali di zoom seperti ini yang saya bundri ya. Nah, ini dia semakin memecah. Ini di dalam ya, bukan di luar. Kalau kita giniin kuku dia tidak ada kasar sedikit pun. Nah, jadi masih dimaafkan lah kalau yang sekecil ini ya. Tuh. Ini juga sudah mulai membias giwang. Nah, itu penjelasannya dari batu bacan, jenis-jenis penyakit dan yang bukan penyakit. Nah, kalau ini yang serat kasar ya. Ini Dokumajiko coklat serat kasar. Ini seratnya masih kasar ya. Tidak ada penyakit, tapi seratnya aja kasar ya. Dan dia terus semakin berubah. Nah, yang saya bilang kemarin di video Bacan Sederhana Part 2. Nah, ini serat kasar ya. Ya tentunya ini harganya lebih murah dibandingkan yang serat halus karena ini masih serat kasar. Nah, seperti itu penjelasan pada kali ini. Jadi saya ulangi, penyakit yang masih bisa dimaafkan itu yaitu mecin dan garam. Misalnya mecin tadi yang ini ya. Mana dia? Nah, ini nih. Tuh, itu mecin. Masih bisa dimaafkan ya. Ini garam satu nih. 2 ya. Ini garam. Kalau yang Yakut saya nggak punya ya. Yakut tuh yang di samping kiri dan kanan. Nah, yang penyakit parah itu adalah Yakut ya. Yang bisa dimaafkan tadi garam dan mecin. Yang parah itu Yakut, combong atau bahasa kita. Terus yang kedua krek atau retak. Yang ketiga sompel. Yang keempat bopel. Nah, itu penyakit yang parah. Seperti itu penjelasan dari admin Maniak Bacan ya tentang pertanyaan sahabat-sahabat penonton Maniak Bacan. Kalau ada yang lebih pakar ya bisa membantu menjelaskan di komen ya.
bisa membantu menjelaskan di komen kalau menurut Anda memang tidak pas penjelasan saya, tapi inilah yang saya buktikan ya, perubahan-perubahannya. Nah, terima kasih, semoga berkah manfaat. Jangan lupa bantu terus dukung channel Maniak Bacan ini dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis ya. Dan Anda bisa mengunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern ya. Dan segera pesan-pesan produk Maniak Bacan karena sebagian besar sudah sold out semua ya. Dan Anda bisa melihat bukti amanah di setiap akhir video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah dari channel Maniak Bacan. Resi-resi yang di sini adalah bukti amanah, bukan rekayasa dari pengiriman admin Maniak Bacan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa mengunjungi Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk untuk pengiriman amanah dan pasti sampai rumah. Di sini semua atas nama pengirim saya sendiri. Anda bisa melihat Hamdan pengirimnya. Dan di sini bertumpuk-tumpuk sampai sekian lapis dan menggunakan banyak ekspedisi, baik itu ekspedisi GNP, JNE, dan menggunakan pos IMS ke mancanegara ya. Yang dimana Anda bisa melihat bahwa pengiriman di Facebook dan Instagram hampir setiap hari oleh admin Maniak Bacan. Di sini Anda bisa lihat resi-resi ke mancanegara dengan sangat banyak, tentunya dengan pengirim atas nama saya sendiri, Hamdan ya. Mari kita cek resi-resinya supaya Anda tahu ini adalah bukti amanah ya, pengirim Hamdan. Di sini juga yang sangat banyak dan tebal, ini pengirim Hamdan ya. Dan menggunakan ekspedisi-ekspedisi lainnya yaitu GNP juga adalah pengirim Hamdan ya. Anda bisa melihat, dan ini sangat tebal. Inilah bukti bukan rekayasa dan sangat amanah dan pasti sampai di rumah Anda. Resi ini sangat-sangatlah banyak karena kepuasan pelanggan sampai ribuan resi yang menjadi bukti bahwa admin Maniak Bacan sangat amanah dan batunya pasti sampai ke rumah Anda. Segera pesan produk Maniak Bacan dengan kualitas-kualitas batu terbaik dan harga bersahabat. Sekian dan terima kasih.